pelaku yang berjumlah 2 orang terlihat masuk ke area sekolahan. Mereka saling berbagi peran dalam melancarkan aksi mencurinya. Pelaku pertama memantau situasi sekitar, sementara pelaku lainnya bertugas mencuri. Tanpa ada kesulitan, motor jenis Matic itu pun berhasil dibawa kabur cekiders. Aduh, si nenek. Disangka Mimin niat mau jualan. Ternyata terciduk mencuri ponsel cekiders. Cerita awalnya, si nenek ini lagi mampir ke tempat jasa pengiriman paket di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Karena punya niatan buat berjualan, maka pihak kantor masih belum curiga tuh. Si nenek terlihat memelas agar dagangannya dapat dibeli dengan alasan belum makan cekiders. Namun entah apa yang ada di pikiran si nenek, tangannya mulai bermain. Lalu secara perlahan ponsel yang tergeletak di atas meja malah dicurinya. Dengan sangat cepat ponsel tersebut langsung dimasukkan ke dalam tas si nenek cekiders. CCTV yang sedang viral di media sosial. Terlihat 2 pelaku jambret mengendarai sepeda motor membuntuti korban di Jalan Melur, Tugu Koja. Saat korban yang berboncengan motor bersama suami dan anaknya berbelok, salah satu pelaku langsung merampas tas korban. Sontak, korban berusaha mengejar pelaku. Seorang warga yang mengendarai motor terjatuh saat akan menolong korban lantaran panik diancam pelaku dengan celurit. Warga sekitar yang juga akan menangkap pelaku mengurungkan niatnya karena takut pelaku membawa senjata tajam. Ada orang bawa durit, teman pada tahu aja bawa durit dari sono. Teman bapak-bapak itu juga ada menolongin dari sono dia. Ada menolongin, ya bawa durit sampai motor sampai jatuh, motornya tentang itu. Dia nggak berani juga nguber, mah kalau nguber teriak terus ya. Atas kejadian tersebut, tas korban yang berisi telepon genggam, uang ratusan ribu rupiah, serta ATM-nya raib dibawa kabur pelaku. Korban telah melaporkan peristiwa penjamretan yang menimpanya ke Polsek Koja, Jakarta Utara dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dalam rekaman video CCTV yang diupload oleh akun media sosial @warga Jakarta Barat memperlihatkan komplotan pelaku pencurian spion mobil mewah yang diduga berplat dinas Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas terjadi di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Dalam aksinya pelaku yang diketahui berjumlah 3 orang ini sebelumnya berbagi tugas. 2 orang menunggu di sepeda motor sambil memantau situasi di sekitar lokasi, sedangkan 1 pelaku lainnya melancarkan aksinya. Hanya dalam hitungan detik dan menggunakan alat potong berjenis tang, 1 spion mobil sport berplat dinas raib digasak oleh pelaku yang tengah terparkir di depan rumah. Menurut penjaga rumah, mobil tersebut milik salah satu keluarga yang tengah menginap dan aksi pencurian di kawasan itu baru pertama kalinya terjadi. Bangun jam berapa, 7:30. Lihat nggak ada, saya padahal jam 5 tukang bakso segala. Saya jam 5 nyapu, saya masuk lagi. Udah tutup pintu ini, pintu terbuka. Aduh, motor. Itu yang diambil apa sih, Bu? Cuma spion doang. Kasus pencurian ini pun kini viral di media sosial. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Buletin iNews Pagi. Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Priska Papilaya. Dan inilah informasi selengkapnya. Dua pelaku pembobolan mesin ATM lintas provinsi ditangkap tim Jatan Ras, Polres Goa dan Polda Sulawesi Selatan. Aksi pelaku membobol mesin ATM terekam CCTV. Pelaku terpaksa dilumpuhkan polisi karena melawan saat dilakukan pengembangan.
Rekaman CCTV ini memperlihatkan saat salah satu pelaku komplotan pembobol ATM sedang mencongkel dan membuka mesin ATM di sejumlah lokasi yang berbeda di Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi akhirnya menangkap 2 dari 4 pelaku yakni HN dan AS di lokasi pelariannya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sementara 2 pelaku lain yakni PS dan RA masih buron. Kedua pelaku diringkus polisi usai beberapa waktu lalu membobol dan melakukan kejahatan skimming di 3 mesin ATM di wilayah Kabupaten Goa. Modus pelaku dengan mengganjal dan menempelkan lembaran call center palsu pada mesin ATM. Setelah mendapatkan korban, pelaku kemudian meminta PIN ATM dan mengambil kartu ATM korban yang berada di dalam mesin ATM. Akibat pembobolan mesin ATM ini, 3 orang korban mengalami kerugian 73 juta rupiah. Masing-masing tersangka memiliki cara yang berbeda-beda, ya. Ada yang standby di lokasi, ada yang menerima informasi, dan ada yang langsung mengambil ATM. Polisi menyita 1 buah obeng plat, 3 gergaji besi, 1 buah handphone dan uang tunai hasil kejahatan sebanyak 4 juta rupiah sebagai barang bukti. Kedua pelaku terancam kurungan maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma Ainus melaporkan. Seekor macan tutul Jawa ditemukan warga terjerat perangkap babi hutan di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan, kedua kaki macan tersebut terluka. Petugas yang datang selanjutnya mengevakuasi macan tersebut untuk diobati. Video amatir warga merekam saat seekor macan tutul Jawa terjerat perangkap babi di area kebun kampung Cijengjing, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibundar, Kabupaten Sukabumi. Saat ditemukan, kondisi macan terlihat lemas akibat dehidrasi. Keberadaan macan tutul diketahui warga yang berada di kebun. Diduga macan tutul dengan nama latin Patera pardus melas terjerat saat mencari mangsa di hutan. Setelah dibius, macan tutul yang diketahui berjenis kelamin jantan dievakuasi tim Pusat Penyelamatan Satwa Cinaka dibantu petugas TNI Polri dan warga sekitar. Macan tutul dengan panjang 1 meter dan berat 25 kg itu mengalami luka pada kedua kaki akibat terkena jeratan. Yang tidak, selaku warga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di sini itu ada binatang seperti itu. Tapi alhamdulillah dalam kesempatan ini sudah koordinasi dengan pihak penegak hukum yang mereka akan menindaklanjuti untuk menangani itu. Setelah dievakuasi, macan tutul yang termasuk satwa langka dan dilindungi ini selanjutnya dibawa ke pusat penyelamatan untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Peduli pencegahan stunting, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, turun ke masyarakat untuk berdialog dengan ibu-ibu hamil. Kehadiran Atiko disambut antusias warga di Bantul, Yogyakarta. Usai berkunjung ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Siti Atiko melanjutkan safari politiknya dengan menyambangi daerah istimewa Yogyakarta. Kehadiran sosok yang disebut sebagai calon ibu negara ini disambut meriah ribuan emak-emak di Joglo Dahar, Gedangmas, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Atiko turun langsung ke masyarakat untuk berdialog bersama ibu-ibu pengajian dan ibu hamil. Siti Atiko Ganjar bersosialisasi terkait pentingnya kepedulian untuk pencegahan stunting dan kecukupan gizi pada anak. Warga mengaku senang berdialog langsung dengan Atiko dan berharap Siti Atiko bila menjadi ibu negara dapat terus terjun ke masyarakat, terutama bertemu dengan ibu-ibu. Senang sekali bisa bertemu langsung dengan Ibu Ganjar tentang ibu hamil. Ya, kehamilannya nggak boleh terlalu tua, nggak boleh terlalu banyak anak, nggak boleh terlalu dekat. Ya, kalau bisa ketemu lagi. Sementara Ganjar Pranowo dalam kunjungannya di Sukoharjo menyampaikan rasa optimisnya bakal meraih suara mayoritas di Jawa Tengah yang dikenal sebagai lumbung suara. Hal tersebut setelah Ganjar turun langsung ke lapangan dan bertemu masyarakat. Tidak hanya untuk menyampaikan programnya sebagai calon presiden, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Tentu saya sebagai calon juga akan turun bersama mereka, bertemu dengan masyarakat, tadi menyampaikan program, mereka mulai mengerti. Apalagi setelah mereka menonton debat,
mereka sudah mulai bisa memilih untuk meyakinkan sebagai preferensinya. Jadi insya Allah makin kuat kita. Ganjar menambahkan dirinya bersama calon wakil presiden Mahfud MD telah memiliki kesepakatan dengan partai pengusung dan relawan untuk terus melakukan sosialisasi di akar rumput. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan kampanye di Bandung, Jawa Barat dengan menghadiri deklarasi Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air. Sementara calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara dukungan dari keluarga besar HMI. Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya ke kota Bandung. Prabowo hadir dalam acara deklarasi nasional Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air Gempita. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku terharu atas dukungan kepada dirinya, terutama dari emak-emak. Mendingan kita milih anak muda yang masih bisa kita bina, kita gembleng, apalagi dibantu digembleng oleh orang tuanya sendiri, saudara-saudara. Pada kesempatan tersebut, Prabowo Subianto menyampaikan alasan memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menghadiri deklarasi dukungan oleh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta. Anies mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh KBHMI dan menjadikan dukungan itu sebagai semangat dalam memikul tanggung jawab kepemimpinan nasional. Di keluarga besar HMI ada satu kalimat yang selalu digunakan, yaitu yakusa, yakin usaha sampai. Dan yakusa itu adalah pesan yang selalu bergaung, dan insya Allah dengan adanya deklarasi ini, maka yakin usaha sampai, insya Allah akan tercapai. Dari Jakarta dan Bandung, iNews melaporkan. Partai Perindo kembali menggelar pengobatan gratis dan bazar minyak goreng murah. Kali ini digelar di kawasan Candi, Kota Sidoarjo, Jawa Timur, yang dihadiri langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Masyarakat Sidoarjo, terutama ibu-ibu, tampak antusias menghadiri pengobatan gratis yang digelar Partai Perindo. Ratusan warga Candi Sidoarjo rela antri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari tim medis. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, secara khusus hadir dalam acara pengobatan gratis dan bazar murah ini untuk langsung menyapa masyarakat Sidoarjo. Saya sebagai Ketua Umum Partai Perindo memastikan kalau dipilih oleh rakyat, termasuk rakyat Sidoarjo, caleg-caleg kami duduk di Dewan sebagai wakil rakyat, mereka akan berjuang untuk kepentingan rakyat Sidoarjo. Terima kasih. Dalam bazar murah, Partai Perindo menyediakan 1.000 botol minyak goreng yang dapat ditebus hanya Rp5.000 per botolnya. Ya, senang sekali. Ini ada kesehatan juga dapat pasar murah. Dapat obat apain aja, Bu? Obat darah tinggi, vitamin, 130. sama nyeri. Sangat senang, alhamdulillah dapat pasar. Gitu ya. Harapannya apa Bu sekarang, Bu? Harapannya supaya Perindo bersama sukses. Partai bernomor 16 yang mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud ini terus memberikan bukti nyata kepeduliannya terhadap rakyat kecil dengan berbagai program unggulannya. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, Maria Elizabeth, dan Ganang Nugroho, iNews melaporkan. Wisata sembari uji nyali, berani? Ya, untuk menikmati wisata dan uji nyali sekaligus, ada wisata paramotor di Pantai Cimpago, Kota Padang. Wisata yang satu ini memang cukup ekstrim, tapi justru menjadi salah satu daya tarik wisata favorit Kota Padang. Terbang layang kali ini tidak perlu jauh-jauh ke atas bukit, cukup naik dari pinggir pantai saja.
Olahraga ekstrim paramotor ini dapat dinikmati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Cimpago, Kota Padang. Sejumlah pehobi olahraga paramotor ini juga menyediakan fasilitas terbang tandem bagi wisatawan yang ingin mencoba sensasi terbang di atas ketinggian, menikmati sunset di Pantai Cimpago, Kota Padang. Cukup merogoh kocek Rp150.000 saja, pengunjung sudah bisa terbang di atas Pantai Cimpago, menikmati skala kecil Kota Padang dari ketinggian. Seru banget, amazing. Rasanya seperti apa tadi terbang, Mbak? Nggak bisa diutarakan dengan kata-kata, yang penting enak banget. Nggak takut, Mbak? Enggak. Kenapa? Seru banget. Seru, bisa ya? lihat pemandangan Kota Padang dari atas, seru banget lah pokoknya. Asik kan? Karena ini olahraga yang jarang ada, sehingga menarik bagi pengunjung wisata. Nah, bagi kita ke depan olahraga ini bagaimana berkembang di Sumatera Barat. Karena olahraga ini memang di Indonesia pun belum terlalu merakyat. Olahraga yang satu ini menjadi salah satu daya tarik wisata bagi para pengunjung lokasi wisata Pantai Cimpago, Kota Padang saat menikmati libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pengelolaan sampah di kawasan Golomori, Labuan Bajo, NTT mendapat apresiasi dari Wamenparekraf Angela Tanusudibyo. Golomori sebagai destinasi wisata kelas dunia telah mengambil langkah kolaboratif dalam upaya terbangunnya sistem pengelolaan sampah yang efektif. Masyarakat Desa Golomori di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur berhasil melakukan kolaborasi dalam pengelolaan sampah dalam mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di salah satu destinasi pariwisata super prioritas ini. Golomori yang hanya berjarak 25 km dari Labuan Bajo ini bekerja sama dengan tim Todokama dan Goto Impact Foundation melakukan pengelolaan sampah secara holistik dan praktek pertanian regeneratif. Dengan pengelolaan sampah, nanti dari sampah itu bisa bermanfaat untuk pertanian juga, begitu ya. Lalu dari pertanian kan menghasilkan sampah lagi. Nah, muter aja terus itu, kurang lebih seperti itu. Jadi program yang kita intervensi di sini bersama masyarakat adalah pengembangan sektor pariwisata, tapi yang didukung dengan pengolahan sampah yang lebih baik. Nah, tentunya nanti dampak yang dibawa ke sini adalah tidak hanya peningkatan dari segi perekonomian, tapi juga perbaikan dari segi kondisi lingkungan dan juga sosial masyarakat setempat. Program pendampingan pengembangan pariwisata yang didukung pengelolaan sampah ini melirik potensi pertanian seluas 100 hektar di Desa Golomori yang dapat menyuplai kebutuhan hotel dan restoran di Labuan Bajo. Dari Manggarai Barat, NTT, Gekio Viana, iNews melaporkan. Tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang lainnya. Menyediakan ruang-ruang untuk membangun dialog, mempererat persaudaraan, mempererat kerukunan, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ini adalah harapan Presiden Jokowi saat peresmian Gereja Kupang. Dan dengan memohon berkah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini saya resmikan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Pada tanggal 6 Desember 2023, Bapak Presiden meresmikan pembangunan dan rehabilitasi Gereja Katedral Keuskupan Agung di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur setelah terjangan badai Seroja. Mendukung hal ini, selama bulan Desember, Panitia Natal Nasional 2023 bekerja sama CSR swasta melakukan aksi sosial untuk merenovasi gereja-gereja di Indonesia. Di antaranya adalah di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Gereja Seyeng adalah tempat ibadah warga Desa Aimoli yang berdiri sejak 1931. Jauh di pedalaman Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, ada Gereja Horeb Fatukopa yang sejak berdiri hanya menggunakan daun, alang-alang, berangsur-angsur mengokohkan gereja dengan bangunan permanen. Gereja Siloam Jemaat GKE Saka II di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, juga sangat berbahagia dengan kado Natal, renovasi atap gereja yang sebelumnya bocor. Tidak hanya itu, ada juga Gereja Calon Jemaat GKE Bukit Kupang, Kalimantan Tengah.
Kini, jemaat dapat terfasilitasi sanitasinya dengan pembangunan toilet. Bergeser sedikit ke arah barat, di Probolinggo, Jawa Timur, adalah Gereja Sidang Jemaat Allah Sapi Kerep. Gereja yang berdiri di tengah rasa toleransi yang tinggi antara umat Muslim dan Hindu serta Kristiani. Ketua Pelaksana Natal Nasional Angela Tanusudibyo meresmikan wajah baru dari GSJA Sapi Kerep Bromo. Tak hanya mengantarkan sukacita bagi umat Kristiani, wajah baru gereja ini dapat memberikan manfaat kepada antar umat beragama seluruh masyarakat setempat. Semoga gereja dapat senantiasa menebarkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera Natal bagi Indonesia. Lee Sun Kyun, pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.